Robin Bradley lahir pada tanggal 6 Desember 1962 di Long Beach, LA, California dari pasangan Jack dan Janelle Riley. Dia dibesarkan di Huntington Beach, California. Ketika dia berusia 23 tahun, Robin tumbuh menjadi remaja yang cantik dan menarik. Dia adalah mahasiswa jurusan komunikasi yang baru lulus dan juga menjadi pembawa acara di acara radio dengan kepribadian yang positif dan menyenangkan. Hal itu membuatnya disukai banyak orang. Keluarganya sangat menyayanginya, tapi Robin juga sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya seperti remaja lainnya. Pada hari Sabtu malam, tanggal 18 Januari 1986, Robin menghadiri konser di kampusnya, Saddleback College di Mission Viejo, California. Setelah acara selesai, dia berjalan menuju tempat parkir kampus yang gelap. Sayangnya, Robin tidak menyadari bahwa ada seseorang di sana selain dirinya. Sekitar pukul 22:30, seorang petugas keamanan sedang berkeliling dengan mobilnya di kampus ketika melihat sesosok tubuh tergeletak di salah satu tempat parkir mahasiswa di sepanjang batas barat kampus. Awalnya, dia mengira itu adalah manekin yang mungkin ditinggalkan oleh seorang mahasiswa sebagai lelucon, jadi dia tidak curiga. Tapi kemudian, dia berpikir ulang dan kembali ke tempat yang sepi di mana sosok putih itu terbaring. Saat keluar dari mobilnya, satpam tersebut melihat sosok itu tergeletak di trotoar di samping sebuah mobil Chevrolet Citation. Namun, ketika mendekat, dia terkejut melihat sosok itu terbaring dalam genangan darah dan menyadari bahwa itu adalah mayat seorang wanita muda. Dua mahasiswa yang sedang dalam perjalanan menuju mobil mereka juga melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka mengenali wanita muda itu sebagai Robin Bradley, seorang mahasiswa jurusan komunikasi yang baru saja meninggalkan sebuah pesta resital musik di gedung seni rupa beberapa menit sebelumnya. Robin menjadi sukarelawan sebagai pembawa acara di pesta itu, dan setelah resital, pesta tersebut dilanjutkan. Dia mengenakan gaun panjang bermotif bunga-bunga, tetapi gaun itu ditarik ke atas perutnya, memperlihatkan pakaian dalam bikini dan stocking setinggi lutut. Tas yang kemudian diketahui milik Robin tergeletak di trotoar di dekatnya dan aspal di sekitar tubuhnya basah oleh darahnya. Julia Brady Jenner, seorang dosen, segera menghubungi 911 untuk melaporkan kejadian itu. Detektif Michael Stephanie dari Departemen Sheriff Orange County adalah salah satu petugas penegak hukum pertama yang tiba di tempat kejadian. Dia melihat bahwa Robin Bradley meninggal dalam kondisi matanya terbuka lebar dan menatap ke langit. Dia diserang berkali-kali dari depan dan belakang, sebagian besar di leher, dada, dan punggungnya. Robin juga mengalami luka di tangannya, yang menurutnya merupakan luka pertahanan. Penyelidik Kim Markeson dari Departemen Sheriff Orange County menyimpulkan, siapapun yang melakukan ini pasti menyimpan banyak kemarahan dalam diri mereka. Pencarian bukti fisik terhambat karena alat penyiram air saat itu menyala dan menyebabkan hilangnya petunjuk potensial. Selain tubuh Robin dan darahnya, hanya ada sedikit bukti. Tidak ada DNA, sidik jari, rambut, atau seret pakaian lain yang ditemukan di tempat kejadian yang dapat digunakan. Kekejaman yang luar biasa dari kejahatan ini dan fakta bahwa tas Robin masih berada di dalam mobil membuat para detektif mulai berspekulasi tentang kemungkinan teori pacar yang ditolak. Mereka mendapatkan petunjuk saat seorang pemuda bernama Will meninggalkan setangkai mawar di depan pintu rumah Robin beberapa hari sebelum kejadian. Teman-teman Robin memberikan keterangan bahwa seorang mahasiswa bernama Will dengan kepribadian agak aneh selalu mengajarnya. Dia memang gigih, tapi meski terusik olehnya, Robin tetap bersikap sopan saat menolaknya. Para petugas segera menginterogasi Will di rumah keluarganya di Laguna Niguel. Dia mengakui bahwa dia tertarik dengan Robin, tapi dia menjelaskan bahwa dia berada di rumah sepanjang malam itu dan ibunya juga mengonfirmasi itu. Jadi, sepertinya Will bukanlah tersangka dalam kasus ini. Ketika para penyelidik mengesampingkan tersangka pertama mereka, laporan otopsi datang. Mark Lesneski, seorang teknisi forensik, mengingat kembali kasus ini dan mengatakan bahwa Robin menderita 41 luka, sehingga hampir tidak ada darah yang tersisa di dalam tubuhnya. Ada luka di salah satu tulang rusuk Robin yang menunjukkan bahwa pisau tersebut tersangkut saat dia dihabisi secara brutal.
Selain itu, tidak ada tanda-tanda pelecehan fisik. Kasus brutal Robin menyebabkan kehebohan di seluruh masyarakat, mengingat kampus ini sebelumnya dikenal sebagai tempat yang aman di daerah Orange County. Para penyelidik tak henti-hentinya menyelidiki teman-teman mahasiswa Robin. Mereka menggali lebih dalam tentang seorang teman sekelas bernama Valerie yang diduga iri dengan status Robin yang sangat terkenal di kampus. Tapi, sayangnya, petunjuk ini ternyata buntu. Penyelidik Murphy menyatakan bahwa Valerie tidak ada kaitannya dengan kasus itu, jadi dia langsung dibebaskan. Para penyelidik terus bekerja keras dalam menyelidiki kasus ini, sementara keluarga Robin Brandley tengah berduka dan menyebarkan abunya di lautan yang sangat dicintainya. Jason Brandley, kakaknya, mengatakan bahwa kejadian ini sangat menyakitkan dan sulit untuk dipercaya jika seminggu yang lalu dia masih hidup. Setelah mencari-cari tersangka potensial dari lingkaran kehidupan Robin tanpa hasil, para penyelidik mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelaku mungkin adalah orang asing. Sungguh menantang ya, gengs. Kurangnya hubungan dengan korban membuat kasus semacam ini semakin bikin bingung. Berbulan-bulan berlalu, namun para detektif masih terjebak di titik nol. Namun, nasib berkata lain. Pada tanggal 20 Januari 1987, ketika seorang mahasiswi dari Saddleback College juga menjadi korban serangan dan penculikan yang keji. Gadis berusia 22 tahun ini sedang berjalan di tempat parkir yang gelap di sekolahnya. Pelaku dengan kejam melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan membawa gadis itu ke dalam mobilnya, berusaha menghindari tangkapan. Beruntung, pihak keamanan kampus berhasil menghentikan dan menangkap pelaku, memberi kesempatan kepada detektif yang menangani kasus Robin untuk menginterogasi tersangka ini. Semua berharap ada petunjuk yang bisa membuka jalan menuju keadilan. Namun, begitu para penyelidik menggali bukti, mereka ternyata tidak menemukan apa-apa yang bisa mengaitkan tersangka ini dengan kasus Robin Brandley. Lalu, kasus Robin pun masih menjadi misterius dan dingin. 8 tahun berlalu tanpa adanya jeda. Pada tahun 1994, kasus ini akhirnya mendarat di meja seorang petugas bernama Moreno dan dia bertekad untuk membawa keadilan dan penyelesaian bagi orang-orang yang dicintai Robin. Sudah 3 tahun lamanya dia menangani kasus ini tanpa adanya petunjuk yang jelas. Namun, suatu hari, ada sebuah panggilan telepon dari seorang detektif di Chicago yang mengatakan bahwa ada seorang tahanan yang mungkin saja memiliki kaitan dengan kasus di Orange County. Panggilan itu menjadi semacam sinar harapan bagi petugas Moreno untuk membuka kembali penyelidikan. Dengan semangat baru, dia bersiap-siap menggali lebih dalam untuk mencari tahu apakah tahanan ini benar-benar terlibat dalam kasus misterius yang telah berlarut-larut ini. Andrew Diels, seorang mantan marinir AS dan veteran perang Teluk, terjerat kasus yang korbannya adalah 3 wanita malam di Chicago. Petugas Moreno dan rekan-rekannya terbang ke Chicago untuk mewawancarai Andrew. Selama proses wawancara yang beresiko besar, Andrew mengaku telah melakukan 5 kejahatan di California. Namun, para penyelidik tahu bahwa para pelaku kadang mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan hanya untuk mengacaukan penyelidikan. Namun, ada satu pertanyaan yang diajukan Moreno yang tidak ada orang lain yang tahu selain pelakunya, yaitu rincian tentang kasus Robin yang tidak pernah dilaporkan di berita. Dan Andrew memberikan jawaban yang meyakinkan Moreno bahwa dia adalah orang yang menghabisi Robin Brandley. Andrew mengungkapkan bahwa pada awal 1986, dia berada di Camp Pendleton, sebuah pangkalan militer yang dekat dengan Saddleback College. Saat marah dengan sesama anggota marinir, dia meninggalkan pangkalan dan berakhir di kampus tersebut. Di sana, dia melihat Robin di tempat parkir, dan tanpa ragu, dia menyerangnya untuk melampiaskan kemarahannya. Meskipun ada banyak potongan teka-teki yang cocok dengan tempat kejadian perkara setelah diinterogasi, namun Andrew belum bisa langsung dijadikan tersangka karena bukti yang masih kurang. Pada tahun 2002, Andrew Diels divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas 3 kasus yang dilakukannya di Chicago. Pada tahun 2011,
Melalui serangkaian proses hukum yang panjang dan rumit, banding, dan pembatalan, Andrew diekstradisi untuk menghadapi dakwaan di California. Pada akhirnya, di bulan Mei tahun 2018, tepat 32 tahun setelah Robin dihabisi di tempat parkir kampus Saddleback College yang gelap, Andrew Urdiales akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus Robin Brandley dan 4 orang lainnya di California Selatan. Kasus Robin ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada para penyelidik karena kebrutalannya. Namun, Andrew Urdiales tidak pernah mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Pada November 2018, ketika usianya 54 tahun, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di penjara negara bagian San Quentin.